Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan forum komunikasi data. Ya, saya Akbar Bareta, NPM saya 45182100094. Ya, langsung mulai. Forum yang pertama yaitu apa yang dimaksud time sharing. Time sharing, data sharing, program sharing, dan equipment sharing. Ya, dimulai dari time sharing ya. Time sharing adalah seorang membeli sesuatu barang pada toko online, lalu kemudian waktu transaksinya tercatat pada nota atau di history belanja. Itu yang dimaksud dari time sharing. Dan data sharing yaitu seorang musisi mempublish data musik pada sebuah forum lagu, kemudian user lain dapat mendengarkan sekaligus dapat mengunduh data musiknya. Jika dari program sharing yaitu seperti akses multi satu aplikasi yang bisa diakses oleh beberapa orang pada jaringan yang telah dibuat. Dan yang terakhir ada equipment sharing. Equipment sharing yaitu bisa disebut kayak CCTV atau kamera pengawas dapat dilihat melalui komputer atau handphone pada saat bersamaan. Oke, lanjut ke forum yang kedua ya. Forum kedua yaitu pertanyaannya memberi contoh dan jelaskan 3 basis komunikasi komputer. Jadi contohnya itu bisa kayak komunikasi user ke user gitu kan. Komunikasi user ke user itu disebut juga kayak komunikasi langsung antara pengguna. Contohnya user melakukan video call satu sama lain. Dan yang kedua, komunikasi komputer ke komputer. Komunikasi komputer ke komputer yaitu komunikasi antara komputer pada satu jaringan. Contohnya seperti kayak warnet menggunakan satu komputer sebagai operator gitu. Itu sebagai contohnya. Dan yang ketiga, yang terakhir, komunikasi komputer to network atau jaringan. Konektivitas antara komputer langsung ke jaringan atau server tanpa pihak ketiga. Dan bisa disebut contohnya tuh seperti mengirim file tugas ke e-learning. Itu adalah salah satu contohnya. Dan berikutnya itu contoh jelaskan model atau diagram komunikasi berdasarkan general block diagram. Oke. Data ya adalah yaitu seperti data yang ditransmisikan ke transmitter yang akan diubah data menjadi suatu sinyal disebarkan melalui transmission system dan diterima oleh receiver. Kemudian receiver akan menerima sinyal analog. Setelah menerima sinyal analog, receiver merubah sinyal tersebut menjadi data yang kemudian data tersebut akan diteruskan ke destination. Contohnya seperti kayak pengguna WhatsApp mengirim berupa teks atau gambar lalu ditransmitkan untuk dijadikan sinyal analog atau transmitter atau modem yang kemudian diterima oleh receiver yang mengubah kembali sinyal analog menjadi data yang kemudian data tersebut dikirim ke destination. Itu penjelasan dari forum kedua ya. Lanjut ke forum keempat, yaitu jelaskan perbedaan transmisi yang berupa simplex, half duplex, dan full duplex. Dan simplex saya jelaskan seperti kayak pada simplex sinyal ditransmisikan hanya satu arah, satu station sebagai transmitter dan lainnya receiver. Pada suatu sistem komunikasi hanya dapat mengirim pesan saja dan pesan mengirim tidak dapat dibalikan. Contohnya seperti stasiun TV mengirim sinyal siaran lalu diterima oleh antena dan dapat ditonton oleh masyarakat. Contoh lain seperti penyiaran radio. Oke, lanjut.
Yang kedua yaitu half duplex. Half duplex adalah sinyal dapat berkomunikasi dua arah secara saling bergantian dan tidak dapat dilakukan oleh waktu yang bersamaan. Yang bisa dibilang contohnya seperti pada mesin ATM atau nasabah yang ingin melakukan transaksi data pada sistem pusat akan melakukan komunikasi secara bergantian kepada nasabah yang ingin melakukan transaksi. Seperti itu contoh. Dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu full duplex. Nah, full duplex itu artinya sinyal yang transmisikan dua arah yang dapat digunakan secara interaktif dan dapat berkomunikasi dalam waktu yang bersamaan. Contohnya seperti smartphone, seorang yang melakukan panggilan video secara interaktif dan komunikasi dalam waktu yang bersamaan. Dan yang kedua, jelaskan fungsi serta karakteristik. Yang pertama, unguided itu merupakan media yang mentransmisikan data berupa gelombang elektronik. Ya, contohnya seperti satelit. Satelit massa yang dapat berupa gelombang sinyal yang akan diterima oleh stasiun penerima sinyal di bumi. Oke, saya akan menjelaskan dari forum 5 ya. Forum 5 itu jelaskan perbedaan sistem modulasi digital ASK dan FSK. ASK adalah amplitudo shift keying, yaitu artinya merupakan salah satu bentuk modulasi yang gelombang pembawanya dimodulasi oleh amplitudo yang berisi sinyal informasi digital. Sinyal yang jauh akan pada modulasi ASK akan selalu dipengaruhi oleh redaman dan distorsi lainnya. Contohnya seperti infrared pada remote barang elektronik. Oke, yang kedua yaitu FSK. FSK adalah frekuensi shift keying. Artinya merupakan modulasi pengiriman sinyal melalui pergeseran frekuensi. Pada pergeseran ini antara harga-harga yang telah ditentukan semula dengan gelombang output yang tidak mempunyai fase terputus-putus. Contohnya seperti modem. Oke, lanjut ke forum 7. Forum 7 berisi apa yang dimaksud dari RS232. RS232 yaitu merupakan protokol serial yang digunakan untuk berkomunikasi antara perangkat atau instrumen dengan komputer melalui port COM yang menggunakan pertukaran data biner secara serial. Oke, lanjut. Selanjutnya yaitu RS485. RS485 merupakan jaringan balance line dengan sistem pengiriman data secara half duplex. RS485 bisa digunakan sebagai jaringan transfer data dengan jarak maksimal 1,2 km. Sistem transmisinya memungkinkan untuk digunakan sebagai saluran komunikasi multi-drop dan multi-point. Dan saluran komunikasi multi-point ini dapat dihubungkan sampai dengan 32 driver atau generator dan 32 receiver pada single atau two wires bus. Oke. Selanjutnya itu USB. USB adalah host centric bus di mana host atau terminal induk memulai sebuah pertukaran data. Oke. Lanjut ke Ethernet. Ethernet adalah merupakan jaringan yang masuk ke dalam kategori local area network atau LAN atau jaringan area lokal. Oke, selanjutnya yaitu TCP atau IP. TCP atau IP adalah merupakan protokol ini memecah data menjadi paket, menyediakan informasi pengiriman data, dan menyatukan kembali paket-paket tersebut menjadi data lengkap begitu tiba di tujuannya. Selanjutnya IEEE 802.1.11 adalah merupakan teknologi wireless LAN, dasar wireless LAN yang mendukung transmisi data 1 Mbps hingga 2 Mbps. Oke. Selanjutnya yaitu apa yang dimaksud dari DHCP. DHCP adalah merupakan service atau yang memungkinkan perangkat dapat mendistribusikan atau assign IP address secara
otomatis pada host dalam sebuah jaringan dengan cara DHCP server akan memberikan respon terhadap request yang dikirimkan oleh DHCP client. Selanjutnya yaitu DNS. DNS adalah sistem yang mengubah URL pada website menjadi IP address. Selanjutnya yaitu HTTP. HTTP itu adalah merupakan sebuah protokol yang digunakan sebagai komunikasi data pada internet, yang dimana HTTP ini digunakan untuk distribusi dan sistem informasi hypermedia. Selanjutnya yaitu FTP. FTP adalah layanan pada internet yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer. Selanjutnya yaitu Telnet. Telnet adalah merupakan sebuah protokol yang memberikan akses remote jarak atau remote atau jarak jauh untuk login ke dalam sistem komputer tertentu yang berada di dalam penggunaan internet. Selanjutnya yaitu SMTP. SMTP adalah merupakan jenis protokol yang bekerja dalam pengiriman pesan-pesan berupa surat elektronik atau email pada sebuah jaringan internet. Selanjutnya yaitu yang terakhir, SNMP merupakan manajemen peralatan yang terhubung dalam jaringan IP atau Internet Protocol. Dan yang terakhir ada di nomor 3 ini, di forum 7 802.11 itu merupakan wireless LAN, dasar wireless LAN yang mendukung transmisi data 1 Mbps sampai 2 Mbps. Selanjutnya yaitu 802.11a adalah merupakan standar teknologi wireless LAN 5 GHz band yang mendukung transmisi data hingga 54 Mbps. Yang selanjutnya yaitu 802.11b merupakan standar teknologi wireless LAN 2,4 GHz yang mendukung transmisi data-datanya 5,4 sampai 11 Mbps. Selanjutnya yaitu 802.11e adalah perbaikan dari cost atau bisa disebut quality of service pada semua interface radio IEEE WLAN. Yang selanjutnya yaitu 802.11f adalah mendefinisikan komunikasi inter-access point untuk memfasilitasi vendor yang mendistribusikan WLAN. Selanjutnya yaitu 802.11g adalah menetapkan teknik modulasi tambahan pada 2,4 GHz band untuk kecepatan transfer data hingga 50 Mbps. Selanjutnya yaitu 802.11h adalah mendefinisikan pengaturan spektrum 5 GHz band yang digunakan di Eropa dan Asia Pasifik. Selanjutnya yaitu 802.11i adalah menyediakan keamanan yang lebih baik penentuan alamat pada protokol autentifikasi dan enskripsi. Selanjutnya yang terakhir yaitu 802.11j yang artinya yaitu penambahan pengalamatan pada channel 4,9 GHz sampai dengan 5 GHz untuk standar 502.11a di Jepang. Oke, lanjut ke forum 9. Forum 9 di sini kita ada pertanyaan dengan stop and wait ARKey. Dan kita bisa lihat ini bagaimana cara penyelesaiannya dan bagaimana hasil dari akhir stop and wait ARKey ini. Bisa kita lihat di gambar. Di sini kita bisa lihat dari frame 4 atau 5 hilang melakukan transmisi ulang. Ya. Seperti yang digambar seperti ini. Bagaimana frame 4 hilang melakukan transmisi ulang. Ya, dan selanjutnya yaitu
ada ACK 6 atau 7 hilang melakukan transmisi ulang juga. Dan ada di ACK 9 atau 10 juga hilang melakukan transmisi ulang. Ya, jadi seperti itu bagaimana cara penyelesaian dari stop and wait ARQ ini. Oke, lanjut ke forum 10 ya. Di sini kita mencari gambar, fungsi atau jenis dan spesifikasi dari masing-masing modem ya yang ada pada di slide 16. Di sini terdapat modem V21. Modem V21 ini bekerja pada kecepatan 300, 600 atau 1200 bit per detik menggunakan FSK. Pada kecepatan 300 bit per detik bekerja secara full duplex lewat PSTN. Dan kecepatan 600 dan sampai 1200 bisa bit atau detik hanya secara half duplex. Modem jenis ini yang memenuhi standar apabila menginginkan data yang kecepatan bitnya laju byte. Bisa kita lihat ini modemnya ya. Ya, selanjutnya yaitu modem V22. Modem V22 ini bekerja secara sinkron atau sinkron pada kecepatan 600 atau 1200 bit per detik, jalur PSTN atau lease line, dan dapat bekerja secara half duplex maupun full duplex. Mempunyai kecepatan baud sebesar 600 baud. Dan teknik modulus yang dipakai adalah DPSK. Ada dua variasi dari V22 yaitu varian A 1200 bit per detik dan 600 bit per detik. Keduanya sinkron. Dan yang kedua varian B 1200 bit per detik dan 600 bit per detik, keduanya asinkron. Oke, lanjut ke modem V22 bis. Modem V22 bis ini bekerja secara full duplex pada jalur PSTN dan lease line. Kecepatan 2400 dan 1200 bit per detik. Teknik modulasinya CAM16 fase atau CAM4 fase. Kecepatan jalurnya 600 baud. V22 bis ini melakukan handshake pada saat panggilan data yang memungkinkan modem penerima secara otomatis mengubah kecepatannya menjadi 2400 atau 1200 bit per detik. Modem ini dilengkapi dengan suatu adaptive equalizer. Oke, lanjut ke modem V23. Modem V23 ini menggunakan FSK pada kecepatan 600 atau 1200 bit per detik. Bekerja secara full duplex lewat PSTN dan operasi full duplex pada lease line 4 kW. Modem ini dapat bekerja pada 75 bit per detik dalam arah transmisi yang berlawanan dan digunakan dengan sistem BT Freestyle. Oke, lanjut ke modem V26. Modem V26 ini menggunakan DPSK pada kecepatan 2400 per detik. Bekerja secara full duplex pada lease line dan mempunyai fasilitas fallback 1200 per detik. 1200 bit per detik ya. Oke, lanjut ke modem V27. Modem V27 ini bekerja pada laju 4800 atau 2400 detik pada PSTN atau lease line. Bekerja secara full duplex pada lease line. Modem ini digunakan DPSK 8 fase dengan kecepatan 1600 baud atau 1200 baud. Frekuensi pembawanya yaitu 1800 Hz dan lebar pitanya 1000 sampai 2600 Hz atau 1200 sampai dengan 2400 Hz. Oke, lanjut ke modem V29. Modem V29 ini bekerja pada kecepatan bit 9.6 dan 9.6, 7.2 dan 4.8 kuabit atau kuabit per detik secara half duplex, jalur 2 kW dan full duplex, jalur 4 kW pada PSN atau lease line. Metode modulasi yang digunakan CAM dengan kecepatan baud 2400 baud dan frekuensi pembawa 1700 Hz
Lebar pita yang digunakan adalah 500 sampai dengan 2900 Hz. Pada kecepatan tinggi terjadi distorsi. Oke, lanjut ke modem V32. Modem V32 ini bekerja pada kecepatan 9.6 kilobit per detik dan kecepatan fallback 4.8 kilobit per detik atau 2.4 kilobit per detik. Menggunakan CAM untuk bekerja secara full duplex dengan laju 2400 baud pada sambungan dial-up lewat PSTN. Modem ini tidak menggunakan teknik pembawa frekuensi. Modem ini digunakan untuk memantau sambungan apabila putus secara otomatis. Akan memutar nomor telepon yang tersimpan dan melanjutkan pelayanan pada jalur yang dipanggil kembali. Oke, kita lanjut ke forum 11 ya. Jelaskan cara kerja setiap layer pada layer ISO. 1. Physical layer. Physical layer ini bisa dibilang bahwa physical layer ini adalah yang paling utama. Tanggung jawabnya OSI layer ini adalah dalam hal merupakan transmisi terhadap bit data. Tentu saja hal ini itu dilakukan dari physical layer pengirim dan ditujukan kepada physical layer penerima. Nantinya di sini data juga akan ditransmisikan dengan memakai jenis sinyal yang telah didukung media fisik, katakanlah seperti kabel, tegangan listrik, frekuensi radio, atau bisa juga infrared dan cahaya biasa. Cara kerjanya yaitu physical layer data akan dikirim lewat medium jaringan ke lapisan transport penerima. Setelahnya, alur berbalik dari physical layer ke application layer pada komputer penerima. Itu. Selanjutnya yaitu data link layer. Data link layer ini ketika proses transmisi data sedang berlangsung, maka akan ada potensi terjadinya kesalahan. Maka inilah yang menjadi tanggung jawab dari OSI layer. Layanan data link layer ini di mana tugasnya memang melakukan pemeriksaan kesalahan. Data link layer dalam urutan OSI juga memiliki tanggung jawab dalam hal membungkus bit hingga berbentuk data frame. Selain itu, data link layer pun juga dapat melakukan skema pengamatan fisik, misalnya saja seperti alamat MAC yang ada pada suatu jaringan. Dan cara kerjanya itu data link layer ini kemudian membentuk data menjadi frame dan juga alamat fisik. Oke. Lanjut, yaitu ada network layer. Network layer ini diantara 7 OSI layer yang ada. Network layer merupakan tugas dalam mendefinisikan alamat IP internet protokol. Hal ini membuat setiap komputer akhirnya dapat terhubung dalam satu jaringan. Bahkan tak hanya itu saja, network layer ini juga berfungsi untuk melakukan proses routing serta membuat header pada paket-paket data yang ada. Cara kerjanya yaitu network layer ini membuatkan sebuah alamat dan menuntun dan hingga sampai tujuan. Seperti itu. Lanjut, ada transport layer. Transport layer ini untuk pengiriman pesan antara 2 atau lebih host yang ada dalam jaringan. Maka ini adalah tanggung jawab dari transport layer. Cara kerja dari transport layer ini yaitu transport layer pengirim pemecah data dan dikumpulkan lagi transport layer penerima. Seperti itu cara kerjanya. Lanjut lagi ada session layer. Session layer ini tanggung jawab dari session layer ini adalah mengendalikan sesi, koneksi, dialog, dan bisa mengelola bahkan dapat pula memutuskan koneksi dari komputer. Cara kerja dari session layer ini membentuk sesi perjalanan data sampai proses pengiriman selesai dilaksanakan. Lanjut, di sini ada presentation layer. Presentation layer ini didefinisikan juga terhadap sintaks yang dipakai oleh host jaringan dalam berkomunikasi, merupakan tugas dari presentation layer ini. Cara kerja dari presentation layer ini melakukan konversi email menjadi format jaringan. Seperti itu ya. Yang ketujuh ada application layer. Application layer ini berbicara tentang penyedia interface antar protokol jaringan pada aplikasi yang sebelumnya sudah ada di komputer. Maka ini merupakan
tugas dari application layer. Ia juga merupakan lapis paling atas dari model OSI dan kerap memberikan layanan yang mana begitu dibutuhkan oleh aplikasi. Cara kerja dari application layer adalah mengirim data ke komputer lain, seperti itu. Dan berikut ini adalah gambaran dari 7 layer OSI ya. Bisa kita lihat di gambar yang sudah tersedia. Dan sudah di akhir dari forum ya. Forum yang terakhir ini adalah jelaskan bagaimana prosedur, sifat, dan bagian dari komunikasi serat optik ya. Oke, kita mulai dari prosedur. Prosedur yaitu pertama, sinyal awal atau source yang berbentuk sinyal listrik ini pada transmitter diubah oleh transducer elektropik atau dioda atau laser dioda menjadi gelombang cahaya. Oke. Itu yang pertama. Dan yang kedua yaitu gelombang cahaya selanjutnya ditransmisikan melalui kabel serat optik menuju penerima atau receiver yang terletak pada ujung lainnya dari serat optik. Dan yang terakhir yaitu ada pada penerima atau receiver, sinyal optik ini diubah oleh transducer atau optoelektronik atau fotodioda menjadi sinyal elektris kembali. Seperti itu. Itu adalah prosedurnya. Dan sifatnya yaitu pertama, beroperasi pada kecepatan tinggi atau gigabit per detik. Yang kedua yaitu mampu membawa paket-paket dengan kapasitas besar. Seperti itu. Yang ketiga yaitu biaya rata-rata per node cukup mahal. Yang keempat, media dan ukuran konektor kecil. Yang kelima, kebal terhadap interferensi elektromagnetik. Dan yang terakhir yaitu jarak transmisi yang lebih jauh atau 2-60 km. Itu adalah sifat dari serat optik ya. Dan ini adalah bagan dari serat optik. Bisa kita lihat ya. Oke. Mungkin kita sudah mencapai dari penghujung ya. Udah sampai forum 12 ini yang terakhir. Mohon maaf atas kekurangannya, dan apabila ada kesalahan mohon maaf. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.